Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Baik, siang ini saya coba akan membawakan materi, tapi masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Tetapi saya akan sedikit membahas masalah sesuatu hal yang berkaitan dengan prinsip, atau ya semacam gitulah ya. Tetapi seperti biasa saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah subscribe dan menonton di channel YouTube saya. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Amin ya robbal alamin. Dan tentunya kita doakan sama-sama saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, yang sedang sakit, semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya. Dan almarhumah Ibu Tuti dan Amelia, di lapangan kuburnya diterangkanlah kuburnya. Amin ya robbal alamin. Dan doakan kepolisian Indonesia, khususnya Polda Jabar, semoga bisa mengungkap kasus ini. Amin, amin, amin. Baik, ini adalah postingan-postingan seputar salah satu saksi, ya, seputar salah satu saksi, yaitu saksi Yoris, di mana kita lihat ada di salah satu komunitas ya, atau di status lah, katakanlah status seperti itu ya, tentang ungkapan-ungkapan Kang Yoris ya. Kalau saya menanggapinya begini, apa yang diucapkan atau yang ditulis itu adalah merupakan perumpamaan daripada rasa hati, pikiran dan lain sebagainya. Terlepas dari apa latar belakangnya, kita tidak tahu, tentunya hanya Yoris yang tahu. Inilah lentingan-lentingan daripada pernyataan Kang Yoris. Kita ikut terus ya. Baik, inilah ada di ini ya, di statusnya Kang Yoris, yaitu terima kasih atensinya Bang Ahmad Taufan Sudirjo telah membantu keluarga kami dan telah menyampaikan kepada Setnek Republik Indonesia, diteruskan kepada Presiden Republik Indonesia. Saya selaku kakak Amel dan anak dari Ibu Tuti almarhumah berterima kasih kepada siapapun tanpa kecuali, kepada semua masyarakat yang telah mengawal dan membantu kasus Mama dan Amel ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga kasus ini cepat terungkap pelakunya. Amin ya robbal alamin. Yaitu adalah pernyataan Kang Yoris di salah satu media ya. Jadi Kang Yoris memberikan atensi kepada Bapak Ahmad Taufan Sudirjo selaku mantan daripada PH-nya, atas dasar yaitu atas dasar Pak Taufan telah memberikan atensinya kepada menyampaikan surat kepada Bapak Presiden. Ini ya kalau kita lihat ya alhamdulillah seperti itu ya. Kita lihat kembali ini ya. Ini ada salah satu postingan dari salah satu channel ya, mengatakan Yoris dan Yanti mengundurkan diri dari PH Rohman dalam tanda tanya. Berarti begini, apakah Yoris dan Yanti mengundurkan diri dari PH Rohman setelah sebelumnya pindah dari PH Taufan? Jika memang kabar ini benar, artinya Yoris dan Yanti sudah 2 kali ganti pengacara. Ada apa? Apa karena munculnya Mr. X atau ada alasan lain? Ini ada muncul di salah satu channel YouTube ya, tapi saya tidak munculkan di sini ya, bahwa ini adalah suatu pertanyaan, apakah Yoris akan pindah lagi dari PH Pak Rohman? Kita tidak tahu, tentunya hanya Kang Yoris saja yang tahu, dan tentunya kuasa hukumnya juga yang tahu, karena kan masih di bawah
kuasa hukum Pak Rohman ya. Nanti kita cari tahu saja bagaimana sebenarnya, apakah ini hoax ataukah informasi ini sudah valid. Ya tentunya kita tunggu saja apakah Yoris mengundurkan diri dari pihak Pak Rohman, ya, apakah karena munculnya Mr. X yang pernah dibahas, kita tidak tahu ya. Baik, sekarang kita lihat ini adalah status tadi pagi ya, yang saya lihat di WA-nya, status WA Kang Yoris. Ada beberapa poin di sana. Poin pertama adalah dari awal AA udah curiga sama si titik-titik-titik ya, saya kasih merah itu ya. Sama si titik-titik ini ingin menjatuhkan AA di yayasan. Hahaha. Allah Maha tahu mana yang salah dan yang benar. Sekarang mending netral lagi. Jadi ini ungkapan Kang Yoris. Ya, jadi kalau Kang Yoris sudah memberikan ungkapan ini tertulis dan di dalam status WA, berarti kan seolah-olah dia yakin bahwa status WA itu akan dilihat oleh semua orang, banyak orang maksudnya, terutama orang-orang yang memang sudah join ya, sudah pertemanan, maka WA itu akan terbaca. Nah, kalau dengan dia menyimpan WA di status WA, berarti dia sudah siap dengan konsekuensinya dengan bahwa statusnya akan dilihat banyak orang ya. Nah, termasuk yang ini, dia menyebutkan juga di sini nama salah satu channel ya, tapi sama saya ditutup ya. Dari awal AA udah curiga sama titik-titik-titik ini ingin menjatuhkan AA di yayasan. Si ini ingin menjatuhkan AA di yayasan. Wah, sampai sejauh mana ya kekuatannya kok bisa mau menjatuhkan AA di yayasan? Ya, ini hanya Royce yang tahu. Oke? Baik, poin selanjutnya. Mereka yang minta AA yang beresin sekolah, tapi mereka yang bikin ulah memojokkan AA. Hahaha, asu, katanya demikian. Mereka, ini sebut mereka siapa nih ya? Mereka yang minta AA yang beresin sekolah. Jadi ada seseorang atau mereka itu berarti lebih dari satu minta ke AA beresin sekolah, tetapi mereka bikin ulah memojokkan AA. Artinya Yoris dipojokkan lagi. Berarti maksud tujuannya apa dong kalau gitu ya? Padahal Yoris kan baru gabung kan ya. Apakah kedatangan Yoris di sana? Itu juga jadi pertanyaan juga ya. Tentu ini jadi pertanyaan. Wah, siapa yang bisa cari tahu nih supaya kita pengen tahu apa maksud daripada Yoris membuat status WA demikian. Berarti ini adalah hal yang memang kegundah-gulanaan, atau hal ini adalah merupakan kepenatan pikiran. Tentunya ini harus diutarakan kepada seseorang agar bisa mendapatkan solusi. Ya, Yoris juga harus mendapatkan solusi daripada apa yang dia hadapi sekarang ya. Berarti kan dengan mengungkap kasus status WA begini berarti ada permasalahan nih, sehingga dia berani. Karena sekali lagi bahwa status WA itu kan dilihat oleh banyak orang ya. Oke. Kita selanjutnya kita lihat ini adalah mereka mau mengkriminalisasi si saya soal yayasan. Penyidik tidak bodoh, bos. Mereka orang-orang sudah terlatih. Gak bisa dikibulin. Hehehehe. Ya, itu adalah ungkapan lagi satu dari Kang Yoris. Sekali lagi, mereka mau mengkriminalisasi saya soal yayasan. Penyidik tidak bodoh, bos. Mereka orang-orang sudah terlatih. Nggak bisa dikibulin. Wah, ini udah mulai ke masalah penyidik nih. Ya, jadi ini juga menjadi mulai agak sedikit panas sepertinya ya. Mereka mau mengkriminalisasi. Kalau mengkriminalisasi itu sama aja dengan mengkucilkan ya. Mengkriminalisasi itu kan mengkucilkan.
didiamkan, dicuekin gitu loh bahasa ini ya. Seolah-olah seperti dicuekin gitu. Nah ini mereka, disebutnya sini mereka juga. Mereka siapa ini? Ya, mereka ini adalah siapa? Ya, sebenarnya ya kembali lagi ini hanya Yoris yang tahu ya. Hanya Yoris yang tahu. Mereka mengkriminalisasi saya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ya, ini selanjutnya. Lucu. Mereka yang minta buat benahi yayasan sama sekolah. Malah saya yang disudutkan. Hayo, kenapa? Oh, ini tanda tanya nih. Karena saya sudah tahu dalang. Pengen yayasan. Hehehe. Di luar kasus tapi ini. Wah, ini di luar kasus maksudnya apa lagi nih? Coba kita ulang lagi ya. Lucu. Kalau saya konotasikan ini ya, intonasi seperti itu ya. Lucu. Mereka yang minta buat benahi yayasan sama sekolah. Ya, kembali lagi ini mereka ya. Nanti ini merekanya siapa nih? Mereka yang minta buat benahi yayasan sama sekolah, malah saya yang disudutkan. Hayo, kenapa? Nah, ini Yoris bertanya malah. Hayo, kenapa? Kenapa lu pade nyudutin gua? Kalau bahasanya kan gitu ya. Kenapa? Karena saya sudah tahu dalang pengen yayasan. Oh, dalangnya pengen yayasan gitu. Tapi di luar kasus. Pengen yayasan dalangnya. Wah, ini apa namanya? Agak-agak hot juga nih ya. Hayo, kenapa? Karena saya sudah tahu dalang pengen yayasan. Kembali lagi kepada Yoris yang tahu ya.